Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di dapur Kalisa. Pada video kali ini saya akan membagikan resep puding semangka yang hasilnya sangat cantik, rasanya pun juga sangat enak, dan cara buatnya pun juga sangat mudah. Karena proses pencetakannya tidak harus menggunakan cetakan khusus, hanya menggunakan cetakan mangkok sayur saja. Langsung saja, untuk tahu tips dan resep selengkapnya, tonton terus video ini sampai selesai. Untuk bahan-bahan yang perlu disiapkan, yang pertama ada 1 saset agar-agar. Di sini saya menggunakan merek Swallow Sancap Matahari Walet. Lalu 3 sendok makan gula pasir atau disesuaikan dengan selera masing-masing. 1 gelas penuh santan. 1 gelas penuh susu cair. 1 gelas tapi tidak penuh air putih. 2 butir putih telur. 1 cucuk sendok makan garam. 1 biji selasi secukupnya. 1 pewarna makanan warna hijau. 1 dan yang terakhir pewarna makanan warna merah. Untuk langkah pertama, kita siapkan wadah. Kita masukkan agar-agarnya. Kita masukkan gula pasir. Air. Santan. Kita aduk-aduk terlebih dahulu agar semuanya tercampur merata. Susu cair, kita aduk-aduk juga. Lalu kita aduk semuanya menjadi satu agar tercampur merata. Lalu kita masukkan garam. Kita aduk-aduk sebentar. Setelah tercampur, lalu kita masak sampai mendidih. Selanjutnya kita masak dengan api yang sedang. Kita aduk-aduk terus agar tidak ada yang menggumpal. Kita aduk dan kita masak sampai mendidih. Setelah beberapa menit, airnya akan mendidih. Lalu kita koreksi rasa, disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan jika sudah sesuai dengan selera kita matikan kompor dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat adonan putih telur. Kita siapkan wadah. Kita masukkan putih telur. Lalu kita kocok sampai putih telur berubah menjadi 2 kali lipat dan teksturnya berubah menjadi putih berjejak. Jika ingin lebih cepat, bisa menggunakan mixer. Jika tidak ada, menggunakan whisk seperti saya ini pun juga bisa.
Setelah beberapa menit, adonan putih telurnya sudah mengembang dan teksturnya pun juga sudah putih berjejak. Itu berarti adonan putih telur ini sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya kita masukkan adonan putih telur ke dalam adonan puding semangka yang sudah kita masak tadi. Kita masukkan sedikit demi sedikit secara bertahap sambil kita aduk-aduk. Mungkin di sini ada beberapa yang bertanya, amis nggak sih rasanya karena di sini menggunakan putih telur yang masih mentah? Di sini saya akan menjawab, ini sama sekali tidak amis karena di sini putih telurnya sudah mengalami proses pengocokan, jadi dia sudah berubah mengembang dan teksturnya juga sudah sangat ringan sekali. Secara otomatis dia akan lebih cepat matang ketika dimasukkan ke dalam air yang hangat, sehingga dia tidak menimbulkan bau yang amis. Untuk teman-teman semua yang sedang menonton, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe video ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video yang berikutnya. Kita aduk-aduk terus sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masuk ke proses pencetakan. Di sini saya menggunakan mangkok sayur. Usahakan mangkoknya yang berbentuk bulat seperti ini, jadi nanti bisa berbentuk setengah lingkaran yang sempurna. Kalau kita masukkan adonannya ke dalam mangkok yang sudah disiapkan, kita masukkan semua. Selanjutnya kita siapkan wadah yang lebih besar dari cetakan mangkok puding semangka yang sebelumnya tadi kita buat. Lalu kita beri es batu di bagian pinggir-pinggirnya secara melingkar. Lalu kita masukkan mangkok puding semangka yang sudah kita buat di bagian tengah. Lalu kita beri air yang dingin. Tujuannya di sini agar tekstur puding yang bagian tengah cepat keras, namun yang bagian tengah masih lembek. Jadi nanti kita akan memberi warna yang bagian tengahnya bisa lebih mudah. Usahakan airnya yang cukup, jadi pudingnya bisa terendam semua. Selanjutnya, setelah beberapa menit, puding semangka yang bagian pinggirnya akan mengeras, namun yang bagian tengahnya masih lembek. Saat itu kita masukkan pasta warna merah secukupnya. Di sini saya sudah menyiapkan supit, lalu kita aduk-aduk pasta warna merahnya secara perlahan-lahan. Kita aduk secara melingkar. Sampai pasta warna merahnya membentuk lingkaran, namun yang bagian pinggir kita sisakan, jangan diberi semua. Cukup yang bagian tengahnya saja.
Setelah warna merahnya terbentuk seperti ini, selanjutnya kita masukkan biji selasi ke dalam puding semangkanya. Kita letakkan yang bagian tengah, bagian warna merah. Kita aduk-aduk. Masukkan biji selasi sesuai dengan selera. Di sini saya tambah sedikit lagi biji selasinya. Kita aduk-aduk kembali sambil kita ratakan dan kita rapikan bentuk puding semangka ini. Lakukan proses ini secara cepat. Takutnya nanti keburu dia mengeras. Karena di sini pinggirnya sudah diberi es, jadi puding semangka ini cepat sekali mengeras. Setelah dirasa cukup, agar lebih cepat mengeras, kita masukkan ke dalam kulkas. Setelah kurang lebih 1 jam, kita keluarkan puding semangkanya dari kulkas. Kita siapkan nampan atau wadah yang lebih besar dari cetakan mangkok puding semangkanya. Jika susah, kita bisa menggunakan solet atau bantuan yang lain. Di sini saya menggunakan solet. Dan seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita siapkan pasta warna hijau untuk bagian luar atau bagian kulit. Lalu di sini saya menggunakan spatula untuk mengolesnya. Kita oles-oles sampai semuanya merata. Setelah merata, lalu kita masukkan ke dalam kulkas agar warnanya lebih cepat kering. Setelah kurang lebih 1 jam, kita keluarkan dari kulkas. Untuk tekstur warnanya ini sudah kering. Itu berarti puding semangka ini sudah siap untuk dihidangkan. Oke, itu dia tadi proses pembuatan puding semangka dengan menggunakan cetakan mangkok sayur. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe channel ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap selalu berkah.